Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Burhan dan saya ingin berbagi kemarin mobil Toyota Calya ini, Calya punya saya ini sudah turun mesin ya. Turun mesin itu dampaknya terutama berbagai dampak ya, terutama perawatan ataupun kelalaian kita dalam merawat mobil, karena ini mobil pertama. Jadi saya pun juga tidak begitu paham awal mulanya gitu. Jadi kita hanya bisa pakai aja mobil kemana-mana pakai, merawatnya itu kurang begitu diperhatikan. Namun untuk estimasi biayanya ini saya juga makanya sharing di sini. Saya tidak tahu ini termasuk mahal atau tidak. Nanti saya akan paparkan juga ada part-part dan bon-bon yang sudah dibeli dan jasanya. Dilihat dari kelalaian saya, ini kemungkinan pada perawatan oli yang terutama mungkin olinya yang menjadikan kendala ini kurang baik olinya. Yang kedua, apakah itu oli palsu atau oli campuran? Nah itu bisa jadi pertanyaan juga gitu ya. Sebab mungkin 1 tahun ke belakang saya pernah melakukan tune up nih mobil di suatu bengkel. Namun itu bengkel itu bukan langganan saya. Jadi intinya pada waktu itu kurang lebih pas mau lebaran gitu, bengkel-bengkel yang biasa langganan pada penuh. Saya mau melakukan perawatan mobil, mau tune up sekaligus ganti oli. Nah si bengkel tersebut dia menyarankan, biasanya kan saya memakai oli itu untuk Calya ini yang TMO ya, yang Toyota Motor Oil, atau enggak mini, kalau enggak yang itu paling saya pakainya Shell gitu. Nah TMO biasanya disarankan untuk jarak tempuhnya ke ganti oli berikutnya. Biasanya kalau di bengkel resmi itu maksimal itu 10.000 ya. Kalau misalkan kita pemakaiannya sering ya kemungkinan 9.000 atau 8.000 sebagusnya sih sudah ganti. Nah untuk si Shell ini biasanya dia menyarankan 5.000 kilo maksimal itu. Jadi kalau udah jarak tempuh kita sudah 5.000 kilo, nah si Shell ini biasanya dia menyarankan untuk ganti oli berikutnya. Nah pada waktu itu olinya itu saya lupa, saya tidak ingat juga pada waktu itu. Namun olinya tidak ternama gitu, olinya tidak familiar gitu. Dia menyarankan cuman ada olinya cuman ini katanya dia, tapi di yang lain juga katanya pakai dan katanya bagus, gak pernah ada komplain gitu kan. Saya kan udah gimana ya, tadinya mau bilang jangan pakai oli itu, tapi mau gimana juga gitu kan, udah mobil kita udah dibongkar, terus dianya juga kita mau menyarankan oli yang lain karena kondisinya udah agak larut, agak malam gitu kan. Jadi kemungkinan kalau mau kita belanja ke toko oli pun juga agak susah pada waktu itu ya. Nah ya udahlah kata saya, biarinkan aja. Nah setelah itu kurang lebih pas sebelum ganti oli, oh iya dia menyarankan ini olinya bisa menempuh 10.000 km. Nah 10.000 km. Nah saya sebelum kurang lebih sebenarnya sudah menempuh 10.000, 9.000 apa 10.000 lah gitu kurang lebih. Sudah mendekati waktu ganti oli. Indikator mesin saya tuh menyala kuning. Menyala kuning. Ini kenapa kok menyala kuning ya? Saya pikir oh ini olinya agak kurang gitu kan. Nah saya melakukan penggantian oli lagi pada waktu itu di SPBU Shell. Namun ternyata oli yang dulu yang awalnya itu dia kayak apa ya, kayak gemuk, kayak stempet gitu. Waduh pantesan ini mobil saya menyalanya kok bisa, indikator mesinnya menyala kuning gitu kan. Ternyata olinya udah kayak stempet itu dalam jarak 10.000 ya. Sebenarnya kalau diestimasikan 10.000 ya itu oli masih belum terlewat juga gitu kan. Nah dari situlah
saya tuh dia menyarankan pakai engine plus gitu kan supaya olinya bersih. Nah, namun kemudian ya tetap aja yang namanya mungkin mesin ya tidak bisa bersih dengan engine plus, apalagi dengan keadaan oli yang pada waktu itu udah hampir kayak stempet gitu, udah kental banget gitu, udah kental banget, dan kemungkinan itu ada membekas kerak-kerak di dalam mesin gitu. Nah, pada itu, seiring berjalannya waktu itu tiap ganti oli kita kadang-kadang si bengkel menyarankannya pakai engine plus karena di dalam mesinnya ada kerak-keraknya gitu. Nah, sejalannya waktu sampai akhir kemarin saya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Cianjur. Saya pulang kampung. Nah, pada waktu itu kemarin karena jalur puncaknya di satu arah kan, saya melewati jalur alternatif yang istilahnya tanjakannya lebih curam, lebih ini. Nah, di dalam perjalanan indikator engine saya nyala juga, terus indikator oli nyala juga. Ternyata emang olinya udah kering juga mungkin, karena tapi sebenarnya kalau olinya belum terlewat gitu kan, apa karena mungkin yang dampak dari satu tahun itu menimpah terus, mengumpul mungkin ada tambahan juga gitu kan, karena yang kena kendalanya yang oli yang gak benernya itu yang kurang lebih yang 1 tahun ke belakang itu. Pada kemarin saya memutuskan ke bengkel, si bengkel ini saya memutuskan, katanya oh kemungkinan ini olinya gak mompa gitu. Ternyata pas dibongkar si bengkelnya, waduh Pak, ini kalau kerak-kerak kayak gini, ini bukan pompa olinya, tapi ini keadaan mesinnya yang sudah lumayan sedikit keraknya banyak gitu kan. Aduh, waktu itu saya bingung juga ya gimana nih, istilahnya yang namanya kalaupun diturun mesin itu, aduh biayanya udah pasti sangat gede juga gitu kan. Nah, saya udah Pak, kalau misalkan ini harusnya udah karena udah dibongkar itu si pompa oli yang di bawahnya, ini kalau kemungkinan harus turun mesin gitu kan. Ya sudah, saya putuskan gak apa-apa lah, kalau emang kondisinya seperti ini, saya memutuskan untuk gak apa-apa turun mesin. Tapi saya minta estimasi biayanya. Dia itu minta estimasi biayanya awalnya 5.500.000 ya. Ya udah, 5.500.000 tahu beres kata dia. Terus dia nanya lagi si bengkelnya, karena bengkel dekat rumah gitu. Dia nanya lagi, ini siapa katanya, yang karena pihak telepon yang punya bengkelnya nggak ada, yang ada di bengkel itu yang ada itu si yang kerjanya gitu di sana, yang kerja di bengkelnya. Siapa ya telepon? Oh, ini bilang ini ada kena sama ini adik saya, ternyata dia kenal sama kakak saya juga yang punya bengkel. Jadi ya udahlah kata dia, gak apa-apa partnya beli sendiri atau mau dibeliin juga sama mekaniknya dia, nanti dikasih bonnya, terus nanti jasanya terakhir kata dia. Ya sudahlah, habis itu saya memutuskan, ya udahlah, saya putuskan turun mesin gak apa-apa. Namun pengerjaannya kata dia minta estimasi waktu kurang lebih 5 hari. Waduh, saya juga bingung juga mobil mau dipakai. Ya udahlah, daripada mobil kita dipaksakan juga cepet-cepet juga nanti takutnya tidak bagus. Ya sudah, saya putuskan untuk turun mesin di situ, dan estimasi waktunya 5 hari. Setelah selesai kemarin saya hampir selesai itu, waktunya ternyata ngulur satu hari jadi 6 hari, karena bengkelnya lumayan rame, dan mekaniknya itu cuman satu, yang istilahnya yang ahli mesinnya cuman satu, yang dua itu cuman helpernya, pembantu gitu, kayak membersihkan kerak mesin ataupun pembersihan apa gitu, yang spesialis mekaniknya cuma satu, dan bengkelnya lumayan antri ya. Nah, kemarin rincian biayanya ini saya tampilkan juga nih. Ini ada beberapa part yang sudah dibeli kemarin. Terus juga saya sudah membeli klakson ya, klakson 1, terus totalnya
kurang lebih yang saya keluarkan itu totalnya sama jasa itu 4.450.000 ya, kurang 50.000. Itu part yang dibeli kita itu totalnya kurang lebih 3.200.000 apa 3.100.000 ya. Nanti untuk detail lengkapnya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan. Saya estimasi kemarin saya pikir ini bisa 4 juta ya. Tapi ini tuh biaya yang saya keluarkan itu 4.450.000 itu ininya partnya itu tidak semuanya itu kan ada jasanya. Jasanya dia itu mintanya sebenarnya kemarin 2 juta. Karena nego-nego gitu, saya akhirnya kemungkinan jasanya jatuh ke 1.400.000 apa 1.350.000 ya. Karena kita beli klakson juga gitu kan. Awalnya kita mau pakai fender depan, cuman fendernya nggak ada ya. Ya sudahlah, itu intinya jasanya aja 1.300.000-an lah, 300-an lebih dikit. Dan menurut saya sih kalau pengerjaannya 6 hari ya masih terbilang gimana ya, kita mau bisa dibilang mahal karena juga tetap aja ya kita ngerasa mahal juga gitu. Untuk jasa ini 1.300.000-an gitu. Tapi Anda yang punya pengalaman gitu di tempat bengkel lain, biaya jasa untuk turun mesin itu berapa? Karena kita ngerti juga kemarin ya, pembersihan kerak-kerak mesin yang punya saya itu waduh sangat susah banget gitu, karena keraknya udah dalam banget, udah kotor banget di dalam mesinnya. Dan itu pembersihannya aja kemarin katanya 4 harian. Nah, karena saya juga kontrol tiap hari datang ke bengkel, mungkin 1 jam atau 2 jam datang ke bengkel untuk pantau juga. Dan kerak-kerak mesinnya ya seperti ini keadaannya, itu sangat-sangat parah sekali. Tapi setelah melakukan ini mesin udah perbaikan, udah naik lagi keadaannya. Dan saya pun kemarin sebelumnya, waktu sebelum turun mesin, AC saya ini lebih sedikit agak panas ya dalam kondisi pas di siang hari. Tapi sekarang setelah melakukan turun mesin kemarin, mungkin lebih ringan lagi perputarannya. Jadi sekarang dalam kondisi yang sama, AC pun lebih dingin. Terus yang kedua, APG-nya ini atau jarak tempuh per 1 liter itu awalnya kemarin sebelum turun mesin itu ini biasa pemakaian saya aja gitu, estimasi biasa pemakaian saya ya. Kemarin biasanya kalau dari Jakarta ke Cianjur itu, kalau sebelum turun mesin itu di APG-nya itu kurang lebih antara 12 sama 13 per liter, 13 kilo per liter. Nah, setelah turun mesin tadi saya cek juga, tadi perjalanan saya kemarin ya, setelah turun perjalanan saya dari Cianjur ke Jakarta itu APG-nya nyampe 20,8 ya. Ini sangat bagus sekali, dari awal 13 kilo per liter sekarang bisa nyampe 20 kilo per liter. Ini tadi itu pun perjalanan saya tadi dari Cianjur ke Jakarta, saya tepatnya dari Ciranjang, itu kejebak macet di Ciranjang kurang lebih 1 jam. Terus di Cisarua juga agak macet juga, perjalanan pasar Cisarua. Di Cisarua kemungkinan macet kurang lebih 20 menitan lah itu, tapi padat merayap gitulah ya. Yang lebih parahnya pada macetnya di Ciranjang itu karena hari ini sekolah pada pertama masuk gitu, jadi lebih padat ya.
Ya itulah berbagi saya tentang Toyota Calya saya. Usianya sudah 4,5 tahun tapi turun mesin ya, terutama ya mungkin karena kitanya yang belum paham tentang perawatan mobil gitu. Saya juga sadar sendiri kalau kenapa mobil saya turun mesin ya, terutama pada oli. Hati-hatilah mungkin para yang nonton video ini, yang punya mobil jenis yang sama ataupun yang lain, ya tentunya oli itu harus menjadi perhatian banget gitu kan. Jangan terlalu cuek dengan oli. Saya pikir dulu awalnya ya udah biarin aja lah, oli kelewat ke apa lewat dikit. Oh ternyata ini akibatnya fatal sekali dan bisa turun mesin. Dan kenapa mobil-mobil muda turun mesin? Ya itu dampaknya terutama salah satunya oli gitu kan. Oli yang perawatannya kurang bagus, kita yang telat ataupun olinya kurang yang jelek. Kita juga yang namanya konsumen kan tidak tahu juga bahwa yang kita beli oli itu kalau di bengkel resminya Toyota sih kemungkinan ya olinya original, tapi kalau kita di bengkel-bengkel biasa, nah itu yang kita agak takutkan gitu kan. Apakah oli itu oli benar-benar oli bagus meskipun itu mereknya kayak saya kayak TMO. Ternyata kalau kita lihat di YouTube juga banyak juga itu yang terkena oli palsu. Ya semoga video ini bermanfaat untuk Anda yang menonton. Intinya ketika kita lalai udah pasti ada akibatnya. Yang saya alamin juga kayak gitu. Kita lalai terhadap kurang perawatan oli, ya kita turun mesin lebih cepat gitu kan. Walaupun kalau kita kita lebih teliti, kemungkinan ya estimasi turun mesin itu sebenarnya kan tidak harus di usia 4 tahun 5 tahun. Kalau yang perawatannya bagus, yang kita memahami keadaan mobil, itu biasanya dia akan turun mesin itu diestimasi waktu 8-12 tahun gitu kan mobil itu biasanya. Tapi ya tergantung ke perawatan kita pribadi masing-masing ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan salam Kang Burhan CRJ. Terima kasih.